Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Fatimah dari SDN Kendal 2 CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Untuk hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Bapak Anas Fatoni, guru kelas 5 dari SDN Kendal 2 Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Pada hari ini saya akan melaksanakan proses percakapan praobservasi yang nantinya bertujuan untuk melaksanakan salah satu tugas saya aksi nyata modul 2.3, yaitu untuk melaksanakan coaching pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, untuk kali ini saya nanti akan dibantu oleh teman saya, Bapak Anas Fatoni. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Pak Anas, ya, kita hari ini melaksanakan proses praobservasi sebelum Bapak melakukan pembelajaran yang nantinya akan saya latih. Nah, dalam proses praobservasi ini tujuan nanti biar tahu saya yang mana yang akan saya observasi, seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin bertanya sebelumnya, tujuan pembelajaran yang apa yang akan saya observasikan, yang akan disampaikan dalam pembelajaran Bapak Anas nanti. Pembelajaran yang juga saya lakukan itu yang pertama dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang perubahan wujud benda, dan yang kedua dengan melakukan percobaan siswa dapat menunjukkan perubahan wujud benda. Oh ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu nanti ada beberapa aspek yang mungkin akan saya nilai terus saya jelaskan di sini. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan materi. Nah, dari ketiga kategori tadi, aspek tadi, kira-kira bagian aspek mana yang ingin Bapak pilih atau yang ingin saya observasi? Saya ingin memilih yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Iya, yang pertama ya, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ngomong-ngomong, kenapa Bapak memilih yang ini? Nah, mempertimbangkan dari banyaknya siswa saya, jadi beraneka ragam. Ada yang suka dengan melihat video audio visual, dan ada juga yang praktek. Yang praktek ini karena ada beberapa siswa yang sangat aktif dalam belajar, jadi dia itu sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau coba. Sementara ada juga siswa yang sangat menyukai jika saya menampilkan sebuah video pembelajaran. Agar siswa yang satu dan siswa yang lain tidak saling mengganggu, karena yang satu suka praktek, yang satu suka audio visual. Nanti sebelum pembelajaran dimulai, saya membagi menjadi dua segmen. Kalau ada yang mau praktek, nanti saya akan arahkan ke praktek, saya bentuk kelompok praktek. Jika ada yang menyukai dengan audio visual video, saya akan kembangkan lagi menjadi satu kelompok yang saya putarkan video pembelajaran tentang perubahan hidupnya, seperti ini. Iya. Itu berarti strategi yang sudah dipersiapkan Pak Anas, ya. Maksud saya di sini mungkin dulu sebelum kita ingin melakukan observasi ini, ada keluhan dari atau ada sesuatu yang Bapak temukan dalam pembelajaran itu, sehingga Bapak memilih mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Atau mungkin anak-anak gimana gitu pembelajarannya? Akhirnya Bapak memilih. Sebelum saya menerapkan ini, seperti yang saya katakan tadi, ada siswa yang aktif dan ada siswa yang menyukai dengan audio visual. Nah, waktu saya menerapkan lewat video, itu yang anak-anak yang sangat aktif itu suka mengganggu. Oh iya. Suka mengganggu. Jadi nanti Pak saya mau ini. Nah, setelah jika saya dulu waktu itu pernah coba praktek untuk yang audio visual ini kurang begitu nyaman. Jadi saya ingin membagi menjadi dua seperti itu. Jadi nanti jika yang suka praktek, saya akan arahkan praktek tentunya dengan saya bimbing. Setelah itu dengan audio visual saya akan tampilkan video, dan jika ada yang perlu pertanyakan oleh siswa, saya bisa bantu. Iya, luar biasa. Berarti itu nanti sebagai apa itu?
strategi seperti itu tadi, melihat berdasarkan diferensiasi murid. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk percakapan praobservasi kita hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pembelajaran di kelas Pak Anas, dan saya melakukan observasi apakah sudah terlaksana sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Mungkin itu saja untuk percakapan kita praobservasi hari ini. Terima kasih Pak Anas, bisa dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk percakapan praobservasi hari ini. Nanti selanjutnya kita akan laksanakan observasi di dalam kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Mana semangatnya? Bapak Anas bilang, mana semangatnya? Ini semangatku. Kita ulangi ya. Mana semangatnya? Oke, mantap. Hari ini adalah hari spesial. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Bapak harapkan setelah kalian mempelajari perubahan wujud benda, kalian dapat mengetahui dan dapat mengidentifikasi perubahan wujud dari benda satu dan benda yang lainnya. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah makan es krim? Es krim? Ya. Nah, es krim. Belajar tentang perubahan wujud benda, dan Bapak ingin mengetahui apakah kalian ingin belajar menggunakan audio, video, atau kalian ingin langsung praktek. Oke. Pertama, siapa yang ingin menonton video dulu? Ya.
pegang hidung. Nah, jika kau suka hati pegang telinga. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Kaki. Jika kau suka hati pegang kaki. Jika kau suka hati pegang mulut. Mulut. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Tadi ada berapa benda yang ada di lingkungan kita? Ya, apa saja tadi benda? Ya, ada. Ya, gas. Nah, terus apa saja tadi perubahan wujudnya? Yang pertama, bentak, air, terus bangun. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita bertemu besok kembali dengan pelajaran yang berbeda. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya?
aja, ngobrol santai ya. Apa sih yang maunya kita dapat dari ngobrol kita hari ini? Saya mengharapkan hanya timbal balik dari yang kemarin waktu saya mengajar belajar diferensiasi, karena saya baru pertama kali melakukan pelajaran dengan dari gurunya. Mungkin ada sedikit kekurangan, mungkin bisa masukan saya untuk perbaikan ke depannya. Berarti kita nanti akan membahas, kita refleksikan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Menurut Bapak dalam pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan LPP yang dibuat atau belum? Sebagian besar sudah sesuai dengan LPP, tapi ada beberapa poin-poin penting yang tidak terlewatkan dari LPP. Oh, gitu ya. Terus kira-kira apa itu? Kenapa kok bisa terlewatkan? Hambatannya itu apa? Atau refleksinya yang bisa Bapak sampaikan? Jadi karena saya terbiasa menggunakan guru K13 yang dimana itu tidak berdiferensiasi atau hanya fokus pada satu metode, lalu metode ini dan metode ini saja, maka waktu berdiferensiasi saya memiliki beberapa hambatan. Yang pertama karena pola belajar siswa tadi dicampur dua, ada yang suka melihat video dengan gaya praktek. Jadi waktu melihat video itu tadi agak sedikit keteteran, saya sedikit keteteran. Jadi saya lebih fokus ke praktek, karena praktek mungkin banyak yang lain bagaimana Pak itu bagaimana. Makanya video mas nonton video, tapi ternyata videonya terlalu cepat seperti itu kendala yang salah. Mungkin belum terbiasa dan belum bisa mengontrol ruangan. Berarti itu ya kendalanya, karena memang itu belum terbiasa. Dan akhirnya kalau sudah tahu, mestinya kan sudah ada refleksi. Itu apa saja yang nantinya akan Bapak lakukan langkah untuk memperbaikinya? Untuk depannya mungkin untuk yang praktek seperti yang kemarin saya akan tetap dampingi, tapi dengan prosedur atau yang berbeda sedikit. Jadi untuk yang video, karena saya videonya kemarin sangat cepat sekali ya dalam penjelasannya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang terlewatkan. Jadi saya menggabungkan antara video itu dengan poin yang akan saya buat. Jadi setelah saya potong beberapa poin itu, setelah itu saya buatkan ada slide di bawahnya tentang penjelasan dari ini dan penjelasan. Terus setelah itu saya bisa tinggal yang praktek seperti itu. Jadi nanti siswa, oh ya nanti penjelasannya kurang
klik nanti kan ada perubahannya, oh mengembun ternyata apa gitu. Saya mengetahui dari sana yang pertama. Kedua, saya observasi walaupun waktu itu observasinya masih belum maksimal. Jadi seharusnya siswa ini saya koreksi seperti ini masih belum maksimal, tapi rencana saya observasi seperti itu. Dan yang terakhir saya akan berikan sebuah psikopedagogi atau sebuah soal. Ini tidak terlalu banyak, hanya untuk memantau seberapa paham siswa. Jadi ada koreksi, juga untuk observasi yang saya lakukan dan juga hasil tes tulis. Pendukungnya, kalau dari pengembangan yang tadi Bapak sampaikan, itu pendukungnya apa saja? Pendukungnya. Pertama jelas para seperti ini. Kalau tidak ada cara seperti ini mungkin akan sedikit kewalahan. Dimana kita tahu bahwa sekarang itu zamannya zaman teknologi, bahkan anak TK saja sudah beralih dengan gadget. Dan sementara itu saya lihat di rumah juga terlalu keseringan dengan gadget. Saya tanya mungkin sering banyak melihat TikTok untuk pembelajaran, saya ingin menyesuaikan. Jadi alat-alat seperti ini untuk membantu saya. Luar biasa. Itu memang kemampuan untuk IT sekarang sangat diperlukan ya, disesuaikan dengan kondisi atau kodrat zaman. Terus untuk waktunya, waktu membagi ini untuk kira-kira berapa? Misalnya kira-kira, oh saya punya target untuk melaksanakan ini berapa lama? Seperti itu atau mungkin sebulan? Jadi sangat panjang ya. Terus untuk saya lihat untuk penggunaan komunikasi positif itu menurut Bapak kemarin gimana? Apakah sudah maksimal dalam arti sudah dua arah atau anak-anak itu maksudnya apa namanya? Iya, terus anak-anak itu gimana? Apakah sudah saling berinteraksi itu gimana? Sudah waktu Kemarin saya lihat anak-anak sudah cukup interaksi. Waktu penelitian juga seperti itu, banyak yang saling searching. Oh ini kalau seperti ini namanya embun seperti itu. Terus tanya ke saya, Pak ini namanya proses apa ya Pak? Ya seperti itu. Jadi ada hubungan balik. Ada yang melihat video juga seperti itu. Pak saya menemukan ini dan ini namanya ini. Tapi saya kelewatan videonya Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Biasanya Mas saya lihat kemarin untuk komunikasinya itu sudah bagus ya. Terus untuk penerapan disiplinnya mungkin menurut Bapak apakah sudah seperti yang saya sampaikan kemarin? Disiplin positifnya ini untuk apa namanya? Habis sebagai apa? Posisi kontrolnya itu Pak Anas merasa bagaimana? Apakah sudah Kalau statusnya saya masih seperti itu, masih belum setara manajer, masih banyak pengembangan dan improve dari diri saya. Ya, berarti nanti akan ada itu ya, rencana Ya. pengembangan dirinya untuk di bagian itu, untuk bagian penerapan disiplin. Nah, kira-kira tujuan yang tidak dicapai tadi berarti saya tangkap tadi ya dari teman menjadi manajer ya. Tujuan utamanya menjadi hingga berubah menjadi manajer posisi kontrolnya. Terus ukuran keberhasilan yang nantinya Bapak inginkan. Kalau sudah jadi kemarin anak-anak mengetahui bahwa ya ada perubahan dan jumlahnya anak mungkin tahunya S yang dipegang tiba-tiba menjadi air itu ternyata ini proses namanya mencair. Nanti untuk kedepannya mungkin saya akan mengajarkan sebuah soft skill tentang pembuatan sebuah produk, di mana produknya rencana saya
yang akan Bapak lakukan tadi, mengubah dari posisi kontrol dari teman menjadi apa namanya manajer, itu pendukungnya apa saja faktor pendukung yang Ini bisa pertama itu adalah siswa, karena siswa itu nanti akan saya kondisikan seperti yang Bapak nanti kalau saya jadi akan tahap manajer ini saya akan berikan aturan main seperti kalau seperti ini kalau situasinya kalau seperti ini jadi ada perjanjian di awal misalkan ya akan punya tanggung jawab, jadi nanti kita tinggal jadi anak ini seperti ini, anak ini seperti ya, ini. mengingatkan kesepakatan yang sudah ada, terus saya menyimpulkan tadi kesepakatan yang sudah ada, akhirnya muncul keinginan anak untuk bisa lebih bertanggung jawab melaksanakan nilai kebajikan yang ada atau profil belajar Pancasila. Terus waktunya kira-kira Pak Anas, nanti waktu berapa lama proses dari posisi kontrol sebagai teman hingga menjadi manajer? Saya maksimalkan Satu semester. nanti saya masukkan dan juga membuat kesepakatan dengan siswa ya, saya tahu mungkin bisa kesepakatan ini mungkin besoknya jadi harus sering diingatkan. Iya, yang jelas karena memang sekolah kita sendiri untuk kesepakatan sekolah memang belum begitu ya. Jadi bagus sekali langkah Pak Anas untuk membuat kesepakatan sering diingatkan dan juga nanti biar kontrol sebagai manajer itu terlaksana dengan baik. Untuk pemberian motivasi kalau dihitungnya dari pembelajaran, hasil pembelajaran yang kemarin itu menurut Bapak gimana? Apakah sudah benar-benar maksimal dalam memberikan motivasi kepada anak? Ada beberapa poin yang saya lakukan seperti setelah selesai pembelajaran saya tanyakan bagaimana dengan pembelajaran dari ini masih belum saya tahu. Jadi itu dari tiba-tiba dari situ saya bisa mengkoreksi apakah pembelajaran dari ini itu cukup bagus atau masih belum. Iya. Terus mungkin pemberian motivasi yang seperti apa? Kasihkah atau mungkin yang belum dirasakan Pak Anas saja? Mungkin masih seperti yang waktu awal seperti saya tanyakan bagaimana kabarnya hari ini, saya meninggal seperti masih sebatas seperti itu. Berarti itu nanti untuk kedepannya pengembangan dirinya lebih ke personal. Jadi kan Pak Anas menyampaikan secara klasikal, terus akan memberikan motivasi secara personal. Dan tujuan yang sudah dicapai tadi biar apa? Biar memberikan motivasinya itu maksudnya kenapa toh harus memberikan motivasi secara personal gitu. Jadi nanti kalau pembelajaran itu akan Nanti biar semuanya itu muncul gitu ya, motivasinya ya untuk belajarnya. Terus ukuran keberhasilannya Pak Anas, kenapa gimana kalau waktu saya mengajar anak-anak sangat antusias itu sudah poin plus untuk saya bahwa ternyata teknik yang saya gunakan dan metode yang saya gunakan tepat gitu. Jika nanti mereka kok dia mengontrol alat video itu berarti saya gagal. pendukungnya kira-kira Pendukungnya yang jelas motivasi tadi? siswa dan juga alat seperti itu. Jadi untuk mendukung. Jadi kalau siswa itu kan siswa kita berkesempatan ya tadi alat-alat pendukungnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita memberikan sebuah media menarik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya itu akan memancing sebuah motivasi dan misalnya bentuknya seperti ini. Oh nanti diklik ini seperti ini, nanti seperti ini mungkin akan memancing dia. Jadi dia mau terus untuk memantau media yang saya gunakan dan pembelajaran yang saya terapkan. Sekali apa yang sudah Bapak sampaikan tadi luar biasa. Semoga saja nanti ke depan lebih baik lagi ya Pak Anas ya. Untuk tadi mengembangkan lingkungan kelas memfasilitasi murid belajar secara nyaman tadi, kesimpulannya Pak Anas akan melakukan pengontrolan kelas, terus penerapan Persiapan
pasca observasi kelas. Semoga apa yang dilaksanakan itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa pembelajaran yang berpusat pada anak lebih baik lagi ke depan, karena memang kita semua juga harus belajar dan belajar, terutama adalah kolaborasi, sehingga nantinya semua akan lebih baik. Terima kasih, demikian percakapan pasca observasi kelas yang